Den Haag. Dan di samping saya ada Abah Maulana sebagai sutradara di film Surga di Balik Al-Quran. Kemudian di sebelahnya adalah Ibu Lisa Amalia sebagai eksekutif produser. Di sebelahnya kembali ada Bapak Widi Wijaya sebagai sutradara. Kemudian di sebelahnya lagi ada Bapak Puri sebagai penulis di film Surga di Balik Al-Quran. Boleh saya bertanya sedikit? Mau tanya banyak juga enggak apa-apa. Ada. Abah Maulana, kira-kira Ya. apa visi misinya ke depan ini untuk Arvin Cinema ini? Jadi ada dua hal sisi pertanyaan. Pertama adalah Surga di Balik Al-Quran atau company-nya Arvin Cinema. Di sini ada Mas Puri yang selalu membantu saya untuk jalannya suatu produksi karena beliau adalah bagian dari penulis kita di Arvin Cinema. Dan juga teman-teman perlu saya perkenalkan, di sini ada teman saya, abang saya, senior saya, ada Bang Widi Wijaya. Alhamdulillah beliau sangat populer di dunia perfilman, yang sangat dikenal sebagai sutradara legendaris. Saya sangat bersyukur karena ini semua adalah takdir bahwa beliau bisa join dan bergabung di Arvin Cinema untuk bersama-sama berkolaborasi menciptakan sebuah karya. Dan kenapa saya butuh orang-orang yang jiwanya sangat kreatif? Karena memang kita vakumnya udah di sini. Tidak lainnya apa yang kita pikirkan setiap hari adalah karya. Setiap hari kita memunculkan sebuah ide bagaimana kita bisa memproduksi sebuah karya, menciptakan pendatang-pendatang baru yang memiliki bakat dan potensi yang bisa menjadi seorang entertainer yang baik, terdidik dengan baik, punya skill yang baik, punya potensi yang baik, punya kans untuk bisa jadi seorang artis. Nah, di sini saya selaku mungkin malu rasanya kalau saya bilang sutradara. Tapi di sini saya belajar untuk bagaimana bisa menjadi seperti Bang Widi Wijaya sebagai sutradara. Saya belajar belum menjadi seorang sutradara, tetapi saya pengen belajar untuk menjadi sutradara. Dan alhamdulillah ada kakak saya, abang saya Widi Wijaya, mudah-mudahan bisa beliau terima saya untuk dibimbing bisa lebih kreatif tentang dunia sinematografi. Dan kemudian di sini ada partner Abah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, dan saya ucapan terima kasih sekali khusus wabil khusus kepada bunda saya Lisa Amalia yang selama ini mensupport saya mulai dari sinetron Janji Udin, Surga di Balik Al-Quran, Hijrah Zaman Now, kemudian Air Mata Anak Tiri, gitu ya. Alhamdulillah beliau sangat memberikan saya semangat, apalagi beliau ya jujur saya kolaborasi karena saya melihat dari sisi anak saya Indonesia yang memiliki potensi yang juga bagus, skill yang bagus, anaknya juga artinya alhamdulillah memiliki semangat untuk menjadi seorang entertainer. Dan beliau sangat mendukung dan mensupport saya. Dan juga wabil khusus saya ucapkan terima kasih kepada bos saya Pak Ramli, abang saya Bang Obed. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Mudah-mudahan perantara dari Bang Obed, Om Ramli, sama Bunda, mudah-mudahan Arvin Cinema ke depan kita bisa sukses bersama, menghasilkan yang terbaik, dan insya Allah saya tekad untuk berjuang demi anak-anak kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman atas dukungan dan supportnya. Mudah-mudahan Arvin Cinema bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik dan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi mungkin kalau Surga di Balik Al-Quran yang saya bahas mungkin nanti akan dijelaskan oleh penulisnya. Gitu ya. Jadi saya serahkan kepada penulis. Ya seperti itu Mbak Amel. Terima kasih. Mungkin saya ke Pak Puri dulu ya, Mas Puri ya, penulisnya nih. Kayak ingin tahu ya, sebenarnya itu
boleh dong ceritakan sedikit sebelum ada penayangan di tanggal 17 Juni. Apa sih ceritanya di dalamnya itu? Sedikit aja. Surga di balik Al-Quran ini sebenarnya temanya sederhana. Jadi barangkali juga teman-teman semuanya itu bisa melihat hal-hal yang hampir mirip dengan surga di balik Al-Quran itu. Tapi surga di balik Al-Quran itu kemas demikian rupa sehingga bagaimana bisa bukan memancing lagi tapi bisa menimbulkan reaksi penonton haru, ya kan? Keharuan itulah yang kita ciptakan di situ. Kalau menurut tema, kalau kita lihat temanya sederhana sekali. Tapi yang penting itu adalah keharuan penonton, sebenarnya bukan keharuan kita, keharuan penonton. Dan siapa yang bisa menciptakan keharuan penonton? Sutradara ya, yang akhirnya memadukan antara talent 1, talent 2, talent 3 dan sebagainya berpadu sehingga menciptakan keharuan bagi penonton. Dan terbukti cukup antusias penonton itu. Seperti halnya Gadis Misterius seperti itu sehingga menduduki rating pertama ya Pak ya. Itulah di Arvin Cinema ini kolaborasi itulah yang kuat. Ya kan? Di sini adalah kekuatan kita kolaborasi sehingga menciptakan suatu karya yang bukan karya individualistik saja, tapi karya bersama. Sehingga menciptakan kepuasan bersama bagi masyarakat, bagi publik dan bagi kita. Betul itu. Jadi surga di balik Al-Quran itu ceritanya sebenarnya sederhana. Seorang PSK, maaf cakap, seorang PSK hamil, kemudian anaknya dititipin, diadopsi oleh seorang kiai. Gitu aja. Jadi PSK ini tidak tahu sebenarnya anaknya itu dipiara oleh seorang kiai. Ya kan? Taunya seorang kiai itu yang menitipkan anaknya itulah ibunya. Suatu hari datanglah suami dari yang menitipkan anak itu ke kiai itu, mencoba mengklarifikasi karena sebenarnya istrinya itu sudah meninggal. Dia ngomong sama kiai, Pak Yai, anak yang selama ini dititipkan sama istri saya itu sebenarnya itu bukan ibunya sekarang masih ada. Gitu. Pak Kiainya kaget. Anaknya kebetulan mendengarkan juga. Kalau gitu aku masih punya ibu kandung kali. Disitulah mulai percik-percik keharuan. Penonton, waduh, gimana ntar rasanya ini ketemu sama ibu kandungnya. Mulai dari orok sampai dia umur sekitar 15-16, belum pernah ketemu ibunya. Ciptakanlah keharuan-keharuan seperti itu. Klimaks dari keharuan itu ntar di belakangnya itu kan. Carilah sama Pak Kiai itu, kemana alamannya? Alamannya di mana? Akhirnya ketemu di Jawa. Disepakati kita ramai ke Jawa gitu untuk menengok ibunya, begitulah. Jatuhnya singkat cerita sampai di sana ternyata ibunya sudah meninggal karena kanker ovarium. Ibunya sudah meninggal. Dan tragisnya lagi anaknya ini mau ketemu ibunya tuh sudah dimakamkan, berunisan. Itu malam hari. Jadi ketemu di Jawa itu ya sekitar jam 1 malam gitulah sampai di sana. Anaknya ngotot kepengen ketemu ibunya, ketemunya di makam. Di situ lah keharian itu benar-benar haru sekali. Karena anaknya tuh nangis di makam itulah. Karena ibunya sudah dimakamkan di situ. Itu malam benar-benar syutingnya juga malam itu. Bukan siang loh itu. Syutingnya benar-benar malam ini. Jam 1 malam. Nah disitulah ya kan. Kalau saya anggap bahwa cerita ini keberhasilannya di situ. Karena keharuan itu diciptakan oleh penonton sendiri. Karena apa? Ya karena hasil kolaborasi kita semua ini. Dan lebih dahsyat lagi, surga di balik Al-Quran selanjutnya akan muncul bapaknya setelah ibunya meninggal di episode berikutnya. Jadi bapaknya muncul di pesantren, anak mau diambil, berantem sama kiainya. Itu yang selanjutnya nanti. Iya betul. Surga di balik Al-Quran muncul bapaknya nanti. Episode yang kedua. Yang ketiga. Oh yang tiga. Yang ketiga. Tiga. Sesi Sesi ketiga nanti muncul bapaknya, mengaku bapaknya si Aisyah masuk ke pesantren mau diambil dan Pak Kiainya tidak mau ngasih. Nggak boleh. Itu pertentangan di situ nanti itu. Nah tiba-tiba bapaknya meninggal juga ketabrak mobil. Luar biasa. Kira-kira begitu, Mbak. Mungkin ada pesan apa yang disampaikan dalam film itu kepada masyarakat? Pesannya begini. Jadi kami mencoba tidak sekedar tontonan tapi tuntunan ya kan. Jadi supaya publik itu tahu bahwa
didiklah anak itu dengan baik. Pertama supaya tidak melupakan orang tua, Kak. Jadi ketika bertemu dengan orang tapi sudah terlambat, ya kan? Jadi tidak ada pertemuan. Ya. Maka bagi orang tua, bagi anak berbaktilah dengan orang tua sedemikian rupa, ya kan? Bagi anak berbaktilah kepada orang tua yang ya sedemikian rupa lah, ya kan? Dan orang tua jangan melupakan anak. Kira-kira misinya seperti itu, Pak. Sekali. Mendengarnya ini sudah ngerasain ya, apalagi nontonnya ya pemirsa. Saya ingin bertanya kepada eksekutif produser nih, Bu Lisa Amalia. Saya boleh tanya dong, Bu Lisa, kenapa interest di dalam dunia perfilman ini dan sejak kapan? Boleh silakan, Bu Lisa. Di Dunia film. di dunia film ini yang pertama saya lihat filmnya genrenya anak-anak. Saya suka sama yang bergenre anak-anak karena ya itu saya lihat benar kata Abah, tidak sekarang kan udah film anak-anak udah lama kan udah nggak ada. Terus saya juga lihat talent-talentnya juga pada semangat waktu syuting, apalagi pemeran Aisyah ya Bah, sempat Betul. sakit ya Bah ya. Sempat sakit itu dia, Lokasi, tapi benar. dengan kondisi sakitnya dia nggak peduli, dia karena saking semangatnya di lokasi syuting kan itu. Jadi saya suka aja ngeliat anak-anak yang pada di dunia acting ya, di acting ini suka ngeliat. Dengan keberanian itu, Bu Lisa melihat ke depannya seperti apa sih? Menurut saya sih insya Allah dengan saya bergabung di sini di Afin ini, Amin. saya yakin miliman anak-anak di Indonesia insya Allah Amin. maju. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu yang Amin. jadi saya yakin untuk bergabung di sini. Baik. Luar biasa sekali. Dan bagaimana perasaannya setelah bergabung? Senang lah. Luar biasa ya. Ya, senang sekali. Malah kita Ngeliat anak senang, nonton kan masih senang. Malah kita ditawarin syuting di Kalimantan. Jadi kita dari Kalimantan. Bagaimana dengan yang Kalimantan? Apakah ada rencana produksi? Ya, Insya Allah. Ya, luar biasa sekali Kita ya. pokoknya berkarya aja, pokoknya di mana aja. Baik, kalau begitu Bu Lisa ada satu lagi. Saya mau Ibu Lisa mungkin memberikan pesan kepada masyarakat. Gimana sih seorang ibu yang mendukung anaknya, bakatnya, skillnya tanpa ada keraguan apapun? Kalau saya pribadi sih ya, selama itu positif, anak juga ibaratnya dia bisa tekun di dunia yang dia jalanin. Ya kita sebagai orang tua sih dukung aja. Insya Allah apa yang dijalankan baik, niat baik, insya Allah hasilnya juga baik. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Luar biasa sekali. Kayaknya seneng banget ya dengernya gitu. Kadang-kadang kan kita suka, wah ngapain sih untuk mendukung anak, gak usah mahal-mahal. Tapi kan kita kembali lagi ya, kita kan cari uang kan juga buat anak. Kalau menurut saya Baik, kalau begitu. Saya mau nanya, berapa banyak produksi yang selama ini Abah sudah jalankan? Alhamdulillah kalau produksi jujur itu banyak banget ya. Ya mungkin udah dari dulu saya udah banyak banget produksi. Cuma saat ini alhamdulillah kita yang akan tayang di Okeflix itu kurang lebih sekitar 29 episode yang akan segera tayang di Okeflix. Dan Arvin Cinema lah film terbanyak yang akan tayang di Okeflix. Dan kita semua punya kans untuk mendapatkan film bestseller dan setiap tahun akan mendapatkan undian 1 mobil. Itu kan ada program di Okeflix itu setiap tahun film yang terbaik dan film yang paling banyak ditonton maka dia akan dapat namanya 1 unit mobil undian dari Okeflix. Nah kemungkinan besar dari beberapa teman-teman yang PH yang masuk di Okeflix kita punya peluang besar. Bukan kita menjadi saingan mereka. Tidak boleh menyampaikan seperti itu kalau kita bersaing dengan mereka. Ya biarkanlah penonton yang mengatakan kita berkompetisi aja dengan baik, ya kan? Terlalu sombong lah kalau kita bahwa kita Arvin itu adalah paling terbaik di Okeflix gitu lah, nggak usah lah. Tetapi minimalnya kita sudah punya kans yang bagus.
karena ini adalah salah satu OTT ya kan dibanding dengan OTT yang lain. Kenapa OTT Okeflix saya pilih? Karena ini produk Indonesia. Ini produk Indonesia, bukan produk luar gitu loh. Nah, ketika kita memilih OTT produk luar, ya mohon maaf saya sampaikan di sini, tidak apa-apa dengan teman-teman mau nonton atau mau seperti apa, ya jelas saya kurang interest gitu loh Bang. Ya mungkin ada monopoli dikit lah. Karena kenapa? Dari sisi pembagian profit sendiri pun kita tidak bisa leluasa untuk berbagi dengan eksekutif produser, ya kan, dengan teman-teman yang lain. Karena kenapa? Terlalu banyak potongan kan gitu. Tetapi di Okeflix ini adalah produk Indonesia, produk pribumi gitu loh. Nah, alhamdulillah Okeflix salah satu OTT yang ada muncul di Indonesia sudah mendapatkan penghargaan rekor muri, ya kan? Nah, kenapa kok Okeflix itu bisa mendapatkan rekor muri? Nah, ini luar biasanya gitu loh. Salah satu OTT yang baru tetapi dia sudah bisa mendapatkan rekor muri kan, gitu. Nah, ini yang membuat saya lebih semangat untuk menciptakan sebuah karya-karya. Dan alhamdulillah Jok, film-film kita juga nggak ada yang jadul banget, ya kan? Ya biasalah kalau misalnya ada teman-teman di luar sana ngomong kalau filmnya Arvin itu nggak bagus atau bagaimana, ya nggak apa-apa, biarkanlah penonton yang menentukan. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan karya-karya kita selalu diterima dengan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengar-dengar nih, kayaknya sudah berani nih untuk terjun, dan bukan terjun lagi sih, ada mau akan produksi, nggak tahu nih gosip nih Bah, apa benar atau enggak? Bener nih akan buat film di Amerika. Wah, ini tantangan berat juga ini. Tapi ya udahlah, kita sombong dikit lah, nggak apa-apa, ya kan? Ya namanya juga wacana gitu ya. Wacana, rencana, niat. Kalau memang niatnya itu baik dan itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, ya kenapa enggak gitu. Dan tidak merugikan orang lain. Karya itu kan sebenarnya kan simple. Punya ide, punya konsep, ya kan? Supportingnya ada dan itu bisa menghasilkan. Ya kenapa kita tidak lakukan? Nah, saya selalu berpikir dengan selalu menyampaikan kepada teman-teman, berkarya tidak perlu melihat siapapun. Kenapa? Kalau kita mau berkarya, lalu kita takut dengan karya orang, karena kita takut dihajar dengan karya orang, berarti kita ya nggak gentle dong. Nah, kita ini sebagai orang kreatif, makanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman, berkarya selagi kamu mampu, jangan pernah pikirkan karya orang lain, biarkanlah penonton yang menentukan karya kamu diterima. Simple kok sebenarnya. Nah, supaya karya kita diterima, ayo bareng-bareng. Karena tidak ada sebuah karya mau dikerjakan dengan secara personal sendiri gitu loh. Tidak bisa. Ini butuh pemikiran bersama, butuh mendesain sebuah proyek yang bagus, ya kan, supaya kita tidak mengecewakan investor. Karena kenapa? PH itu kan tidak melibatkan investor, gimana bisa berkarya, gitu kan? Nah, disinilah tujuan utama kita, bagaimana bisa berkolaborasi dengan investor, bagaimana bisa kita berkolaborasi dengan para penulis, dengan sutradara profesional, ya kan, supaya kita bisa menciptakan sebuah karya yang bisa diterima dengan penonton. Nah, produksi sebuah film Janji Udin, The Movie Janji Udin Amerika, ya kita memang insya Allah doakan mudah-mudahan ke depan ini diberi kelancaran. Memang kita punya misi bahwa termasuk beliau Bang Widi Wijaya, setelah kita melakukan diskusi beberapa hari yang lalu, ya cerita tentang masalah konsep, ya kan, bagaimana supaya kita bisa membuat satu film yang betul-betul genre anak-anak gitu loh. Dengan kita ambil dengan konsep-konsep sedikit ya pertualangan kayak seperti Serina dan Joshua gitu ya. Apalagi saat ini anak-anak kita ini saat ini butuh banget sebuah tontonan yang dengan basic anak-anak gitu. Nah, alhamdulillah terjadilah dengan sebuah konsep The Movie Janji Udin Amerika, kita akan syuting mudah-mudahan tahun ini. Dan kemudian The Movie Janji Udin sebenarnya saya bikin dengan sebuah julukan atau tagline lah, bahwa film ini untuk presiden. Jadi nanti di kaosnya, atributnya semua
saya bikin di situ film ini film untuk presiden, film ini untuk presiden, udah itu, gitu loh. Karena kita pengen Pak Presiden itu memberikan apresiasi kepada anak-anak kita, pemain kita, ya kan, sebagai produksi dan lain sebagainya. Dan moga-moga juga ini ada yang bisa ada yang nonton, ada yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya pengen untuk melakukan audiensi dengan Pak Presiden bahwa negara kita Indonesia butuh tontonan anak-anak yang mendidik dengan penuh dengan edukasi. Kami mohon Pak Presiden untuk support dan mendukung film Janji Udin yang akan saya produksi, syuting di Amerika dan di Solo. Mudah-mudahan Pak Presiden mendengarkan ini aspirasi orang sinias yang pengen membuat satu film antara kolaborasi dengan Amerika dan Indonesia. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa dengar dan bisa terima. Wow, luar biasa banget ya. Ya. Baiklah, kalau begitu terima kasih Abang Maulana. Kemudian mungkin saya tertuju ke Bang Widi dulu ya. Sebagai sutradara juga. Terus bagaimana tanggapan Bang Widi mengenai dunia perfilman saat ini ke depan? Selamat sore buat semuanya. Tanggapan saya saat ini dan ke depan kayaknya udah ada setahun yang lalu kali. Tanggapan itu harus, pandangan itu harus kita lihat juga dari setahun yang lalu. Mati suri. Mati suri udah. Karena pandemi. Covid. Saya pikir bukan aja di dunia kita ya. Teman-teman yang lain juga, usaha yang lain juga babak belur, termasuk perfilman. Tapi alhamdulillah ada orang-orang cerdas, berani, kreatif seperti Abang Maulana, yang sedikit sekali orangnya di negeri ini yang berani seperti beliau, kreatif. Banyak uang tapi nggak kreatif ya sama aja. Kreatif, nggak ada uang, nggak masalah. Yang penting ada kemauan. Yang repot, semua ada, kemauan nggak ada, ya repot kita. Gitu loh. Tapi bukan berarti juga uang tidak berarti untuk mensupport perfilman ini. Oke. Kalau melihat apa yang udah dilakukan sama Abah Maulana, ya insya Allah ada pencerahan ke depannya. Paling tidak teman-teman yang lain bisa lihat lah, gitu loh, langkah-langkah yang udah diambil ini. Karena begini, sangat menyedihkan sekali teman-teman punya ide, punya ya kreatif ya, tapi nggak ada partner, gitu. Ya alhamdulillah saya diperkenalkan dengan Abah, kemudian ada partner, saya apa yang Abah lakukan ini adalah cita-cita saya 10 tahun yang lalu. Amin. Cuman sayang nggak ketemu partner, itu aja. Nah, ini saya ketemu dengan orang kreatif, orang cerdas, berani, gitu. Dan dia mulai dengan anak-anak itu yang saya suka, gitu. Ya insya Allah perkembangannya bagus, sebab kita tidak terfokus pada satu media aja sekarang. Ini sangat luar biasa. Kalau dulu orang terpaku sama TV aja, sama film aja. Sekarang ada peluang baru lagi, OTT istilahnya itu, gitu loh. OTT, YouTube juga banyak sekali, banyak media, gitu. Ya alhamdulillah udah ketemu dengan Abah, insyaallah perkembangan perfilman ini bisa dimulai dari Janji Udin, karena juga teman-teman yang dulu juga ketika mereka buat
awal-awal itu mereka juga nggak pernah berpikir bahwa film anak-anak yang dia buat itu akan meledak, nggak pernah, gitu loh. Mungkin ini saatnya kita buat ini film anak-anak yang petualang, yang orang udah rindu. Lama sekali kan film anak-anak itu udah nggak ada lagi loh. Masa anak-anak kita dijejelin sama yang kartun dari luar itu, yang wujudnya kita nggak tahu kayak apa, maksudnya secara realnya. Kalau ini kan ada realnya, manusia benar yang main. Dan lebih gila, mereka main sampai keluar ke Amerika. Dan itu ide dari Abah dan staffnya itu. Mungkin gitu. Baik. Mungkin ada wacana syuting Janji Udin di Amerika ini. Kira-kira persiapannya sudah sampai bagaimana menurut Bang Widi? Oke. Respon dari Abah sebagai produser, sebagai partner saya, sebagai sahabat saya, itu cepat, gitu loh. Kenapa? Karena mungkin frekuensi kita sama, gitu loh. Frekuensi sama. Dan ketemu lagi dengan Mas Pri, penulis ya. Ini seperti botol ketemu tutup akhirnya. Yang buat itu cepat adalah kita masing-masing saling percaya dengan kekuatan masing-masing, kelebihan masing-masing. Itu yang mungkin susah di teman-teman yang lain. Di sini enggak ada ego, itu enggak ada. Ayo, idenya apa gitu loh. Abah kasih, Mas Pri, terus saya, bahkan lintas departemen saya pikir. Ada nama Iwan Roni juga kasih sumbang pikiran. Itu bagian editor. Ada kesempatan untuk berpikir. Itu yang membuat cepat. Kita percaya kekuatan persaudaraan, kekuatan cinta kasih, percaya, trust ya, percaya dengan penulis, dengan kemampuannya, percaya dengan sutradara dan kemampuannya, percaya dengan produser dan kemampuannya, percaya dengan editor dan kemampuannya. Itu yang paling penting. Yang repot kalau kita merasa kita lebih hebat dari yang lain, itu repot. Itu bahaya. Gitu loh. Kalau ini kita sebentar, kita berapa kali ketemu ya? 4 kali lah ya. Sekitar 4 kali pertemuan kita bahas ide ya. Pek gitu. Saya langsung putuskan. Langsung diputuskan sama Abah. Langsung pengajian. Langsung serahkan kepada Allah. Langsung tumpeng. Itu luar biasa. Kenapa? Karena frekuensi kita sudah sama. Gitu. Jadi insya Allah film Janji Udin goes to Amerika atau Janji Udin goes to New York ya. Itu akan insya Allah akan segera terwujud dan berjalan dengan lancar. Syutingnya, bahkan penayangannya, insya Allah sampai ke penontonnya juga. Karena kita udah dasarin dari itu, Pak. Ya. Kebersamaan. Pur, bagaimana? Coba bisa supaya Bunda juga bisa dengar gitu ya, kan, rencana. antara karakternya si Udin sama si Aisyah seperti apa pertualangannya nanti. Nah, Gitu. perlu untuk kedepannya Iya, mau ini apa dulu. ini filmnya? Apa itu? Pokoknya kalau Ibu Rita
Ibu Lisa. Ibu Lisa. Bukan Rita Sugiharto, Pak. Iya. Ibu Lisa bilang, apapun untuk anak akan dilakukan asal itu positif. Ya toh? Apapun filmnya, itu film anak-anak akan dimakan. Itu aja. Iya benar ya. Iya benar. Jadi investasi yang dilakukan Ibu Lisa nggak salah, Betul. gitu. Iya. Karena susah, you bersaing sama anak susah. Ketika dia mau nonton di sini, gitu, anak kita nonton film yang dewasa, ini ada film anak-anak ngalah kita. Pasti. Udah pasti. Bioskop juga begitu, gitu lah. Contoh film Anu berapa belas tahun yang lalu tayang, gitu. Itu anak kecil, Bu, dia nonton. Umpama anak seumur ini umur berapa ini anak? 8 tahun, 7 tahun begitu. Nggak mungkin pergi sendiri, Benar. gitu Bu. Betul. Dia ada kakaknya yang nemenin, Ada ibunya. atau ibunya, bapaknya, Iya, betul. gitu lah. Insya Allah kedepannya ini film begitu ya. Terus Janji Udin ini mungkin kalau secara cerita yang paling berhak adalah Mas yang ceritain, cuman ya jangan semua Mas. Bahaya. Semua lagi nonton ya. Tapi yang jelas keberanian dari seorang produser juga mensupport film ini untuk syuting di Amerika itu luar biasa. Berani. Keberanian dari seorang Ibu Lisa untuk mensupport film ini juga luar biasa. Pride-nya beda. Walaupun kita tidak mengejar itunya. Tetapi insya Allah petualangan-petualangan ini, ya toh, ini akan diisi dengan pesan-pesan moral, terutama ini anak yang pegang janjinya pada ibunya itu digigit sampai mati. Terus petualangan dia yang mengharu biru, kocak, gitu lah. Sampai di film ini ada pembelajaran yang didapat adalah hubungan horizontal antar umat beragama juga. Iyalah, nggak ada pertentangan kok. Iya, ada. Gitulah. Aisyah, Nesya, Udin itu itu sangat luar biasa. Persahabatan yang kuat. persahabatan. Dua ini antara jadi karakter Nesya, Iya. karakter Udin dari Indonesia yang tidak fasih dengan bahasa Inggris. Nesya tinggal di Amerika, ya kan? Sekolah di Amerika, menjadi model cilik internasional di Amerika, 3 orang temannya. Fasih dengan bahasa Inggris, Iya. berpenampilan glamor. Datang Udin dirubah. menjadi hijab. Wow. Seru. Jangan-jangan Udin ini wali. Atau mungkin Mas Puri coba diceritakan Mas Puri dikit aja, mengkalang dikit lah. Sedikit ya. Dikit Yang aja. bikin penasaran sedikit sama Oke. orang-orang. Sebenarnya Janji Udin Go to Amerika ini kan boleh dibilang ini akulturasi budaya sebenarnya. Iya. Jadi budaya Indonesia dengan budaya Amerika yang kita kemas demikian rupa yang dibawakan oleh anak-anak. Yaitu yang berpetualang itu antara Udin dan Nesya. Udin yang tidak bisa berbahasa Inggris tiba-tiba datang ke New York, ya kan, sementara Nesya yang sudah bersekolah dari lahir di sana lah, ya kan. Iya. Nah, disitulah terjadi kekonyolan, komedi, kemudian kekocakan di sana. Karena yang ngomong A, ini maksudnya B. Ini ngomong B, yang ditangkap A, itu kocak. Kocak gaya anak-anak itu lebih lucu daripada kocaknya orang tua kan. Nah, itu yang menarik di situ. Di samping itu juga seperti Bang
Bang Widi katakan itu ada apa toleransi beragama, Iya. ya kan? Nanti Udin nyasar tidur ditolong oleh seorang pendeta perempuan, Iya. namanya Francisca, ya kan? Di dalam kediaman pendeta perempuan itu Udin dipersilakan untuk sholat di sana, ya kan? Walaupun pendeta dia itu pemimpin satu gereja apa namanya milik pribumi, tapi yang menjadi jamaatnya itu bule semua, Iya. begitu ya Bang ya? Itu gereja bule. Buku kerja bule ya? Gereja bule yang dipimpin oleh dipimpin orang Indonesia. orang Indonesia perempuan lah. Perempuan lagi. Nah, udah nyasar di sana, dikasih menginap di sana, kemudian silakan sholat, melakukan aktivitas beragama dan sebagainya. Petualangan selanjutnya itulah sama si Nesa, sama dua temannya itu Jacqueline dan Mona, ya kan? Tiga-tiganya bisa berbahasa Inggris, cascis cucas gitu kan. Inggris ini a i u. Konyolannya di situ, ya kan? Tapi disitulah letaknya kan, Iya, iya. bahwa Udin adalah anak yang percaya diri. Dia berusaha untuk memperkenalkan budaya karena dia orang Solo, ya kan? Dia memperkenalkan budaya Solo secara tidak langsung, bagaimana budaya Solo itu diperkenalkan di Amerika. Dan yang paling klimaksnya itu yang tadinya seperti apa tadi bilang bahwa Nesa dan temannya itu glamor begitu. Tapi begitu Udin pelan-pelan akhirnya berjilbab malah kan. Nah, ini satu budaya, bukan budaya Arab ya kan, tapi ini Bukan budaya budaya Islam. Arab, budaya. Ini budaya Islam, ya kan. Kira-kira ceritanya sedikit begitu, kalau bocor Iya, nggak jadi nonton nanti. Bahaya kalau dibuka semua. Ah, bukan semua bahaya nanti. Jadi filmnya drama ya, lebih petualangan drama gitu. Iya, iya petualangan Ada anak-anak, komedinya. ya kan. Komedi. Sitcom gitulah ya kan. Iya. Sitcom anak. Jadi pertama mungkin saya tambahkan, Ya. film ini kita sepakat, ya kita sepakat dari tim eksekutif, kita sepakat untuk bahwa ciptakan film ini film keluarga. Oke, itu yang pertama, film keluarga, film kita, gitu lah. Nah, bagaimana bisa film kita ini kita diramu dengan baik untuk kita, gitu kan? Jadi berkarya untuk kita, berkarya untuk orang lain, berkarya untuk Indonesia. Hasilnya untuk kita dan untuk orang lain. Film Go to America, Janji Udin the Movie, itu saya targetkan menjadi sebuah film anak-anak berbasis edukasi yang sangat kuat dengan memperkenalkan dua budaya yang kita kolaborasikan. Lalu saya punya semangat yang sangat kuat setelah diceritakan oleh rekan kita, saudara kita, teman kita, ya Mas Iwan Roni, si editor kita menceritakan. Padahal gini, Abah itu mikir gitu, karena saya punya tanggung jawab yang sangat besar yang selama ini saya perjuangkan untuk stasiun Janji Udin sinetronnya. Beliau tahu banget perjuangan saya ke TV lah, sebelah, bla bla bla, perjuangan luar biasa. Setelah Abah berenung minggu yang lalu sendirian di kamar, apa yang saya pikirkan ternyata nyambung ke Mas Iwan Roni gitu di ruangan. Pas saya bangun ngerokok di sampingnya, bah ini ada ide nih. Ide apa? Gimana kalau Janji Udin kita syuting di Amerika? Mas, itu yang saya pikirkan tadi. Itu saya bilang seperti itu. Ceritakan sedikit pengkalannya, bla 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 bla. Kasih waktu Mas, besok saya jawab. Besoknya saya langsung jawab. Saya ramu dulu, tak. Saya bilang sama Mas Iwan, besok saya jawab. Langsung besoknya saya jawab, Mas, tolong dong malam Jumat nanti kumpul, kita bedah. Sebelum saya bedah ya doa dulu, ya kan? Jadi Mas Bang Widi datang ke sini, saya ya ayo ngaji dulu baru kita ngomong masalah kreatif. Ya ngaji dulu, bermunajat dulu, istikharah dulu gitu loh. Istikharah dulu kepada Allah. Alhamdulillah kita diberikan dengan satu petunjuk dengan sepakat bahwa film ini adalah film keluarga, film bersama. Ya. Jadi bukan bahwa misalnya contoh, ya kan? Selesai syuting udah semua krunya bubar. Saya nggak mau. Gitu loh, semua kru, semua eksekutif semua kumpul bareng. Apa yang kita nikmati itulah nikmat bersama. Gitu. Jadi jangan ada yang begini begono gitu ya. Cuma memang ada batasan. Ketika syuting di Amerika misalnya jangan semua krunya ikutlah, nggak usah. Wow, bawa belur abahnya, ya kan? Misalnya 40 orang mau ikut semua, waduh hancur kita, ya kan? Jadi ada beberapa mekanisme sistem, ya kan yang tidak perlu kita bahas di sini, ya. Jadi itu nanti kita bahas masalah teknis, gitu ya. Lebih kepada fokus bahwa
alhamdulillah kita dapat respon dengan dukungan beberapa pihak. Ya kan, selain dari Bunda, ya kan, insya Allah lah. Selagi memang itu positif dan bagus, kenapa tidak kita jalanin? Yang penting tidak ada yang dirugikan, semua sama dengan jalannya, dengan terpapar dengan sebuah konsep. Jadi gitu, jadi bukan cuma hanya Bunda gitu ya. Banyak kok, jujur aja bahwa Janji Udin itu banyak yang berminat gitu ya. Jadi misalnya teman-teman guys semuanya, ya ini sebuah karya. Memang kalau kita mau hitung-hitungan dengan secara bisnis, ya jangan pernah berani masuk berkarya kalau orientasinya selalu dengan uang. Maaf, Janji Udin, saya modal cuma modal kecil. Nah, modal kecil itulah kita bisa ciptakan yang besar. Jangan menciptakan dengan sebuah karya dengan harus selalu berpikir dengan modal besar, tetapi Anda tidak bisa mencapai dengan lebih besar dari apa yang Anda keluarkan. Keluarkanlah yang kecil ketika Anda mau mendapatkan yang besar. Nah, itunya adalah istikharah, istiqomah kepada Allah. Biarkan Allah yang menjawab apa yang kita lakukan dan apa yang kita niatkan. Untuk keluarga, anak dan istri kita, kita cuma hanya bisa berkarya dan berbuat. Semua sebab-sebabnya adalah kekuatan dari Allah. Itu saja. Oke, luar biasa sekali ya. Benar-benar jadi tambah motivasi nggak Bu Lisa? Iya, jelas. Luar biasa ya. Gimana Bu Lisa, mungkin ada sesuatu yang lebih mendoa atau gimana apa gitu, terserah Bu Lisa. Ya, saya mendoakan semoga ini semuanya lancar aja semuanya. Amin. Tanpa ada Yakin nggak? halangan. Yakin lah. Oh, yakin. Dari mana yakinnya? Karena kita didukung dengan orang-orang yang Siapa Setuju. itu? Presiden? semuanya dukung. Luar biasa benar-benar. Yang keyakinannya udah sampai 100% ya Bu Lisa. Makanya saya bilang tadi, film Go to America Janji Udin saya minta ya, sebelum berangkat harus ke Pak Presiden. Beneran, saya yakin bahwa kita bisa diterima dengan Pak Presiden. Pak Presiden, ini film untuk Bapak. Awas loh kalau nggak terima saya. Oke, terima kasih banyak telah menyaksikan yang season pertama. Jangan kemana-mana, tunggu sesaat lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.